Nama. Rita Claudia. Nama. Nama saya. Ya. Ya, Rita Claudia. Lita. Rita. Rita Fauzia. Claudia. Claudia. Oh ya. Kita di sini ada tamu namanya Rita sendiri, Claudia sendiri. Iya. Ya. Nah, tinggal di mana? Saya kebetulan tinggal di daerah Jakarta Selatan. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ya ibu rumah tangga. Oke. Sekarang datang ke RDI, hajatnya apa? Hajat saya begini Pak Haji. Saya kepengen punya rumah sendiri Pak Haji. Boleh. Saat ini memang. Berapa harga rumah yang diinginin? Ya. 1 miliar cukup? Cukup. Cukup ya, nanti diajarin. Ada lagi? Terus karena jadi begini Pak Haji, karena saya memang tinggal di rumah suami. Tinggal di rumah suami. Ya, tapi ini suami yang keberapa? Suami yang pertama. Yang pertama. Dapat anak berapa? Dapat anak 4. 4. Lahir normal atau tapi lahir sesar? Meninggal 2. Jadi lahirnya semua alhamdulillah normal. Cuma Pak Haji, saya ini dengan suami nggak akur. Nggak akur. Gitu. Ya. Gara-gara nggak akur, gara-gara apa? Karena suami saya suka main serong sama istri orang. Alhamdulillah. Jadi saya pikir daripada saya sakit hati terus pertahanin rumah tangganya. Dinasehati malah saya diusir. Jangan dinasehatin. Saya sering diusir, kan saya punya harga diri Pak Haji. Ya, saya jangan. Mau. Lebih baik saya tinggalin dia gitu. Jangan dong. Terus suami jangan dong? Ditinggalin. Gimana itu namanya dong? Pesugihan. Oh. Ya. Jadi saya harus gimana Pak Haji? Dipertahanin, disayang-sayang, diempong-empong, dinenenin. Dia tuh suka bohong Pak Haji. Gak apa-apa, nanti mulutnya ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Oh. Tidak bohong, jujur, tidak bohong, selingkuh jujur. Sama uang, selingkuh sama orang lain. Nanti bilang tidak selingkuh, tidak selingkuh, tidak. Alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya saya lihat, manjur bener. Jadi saya harus bersabar gitu. Bersabar. Nanti ibu satu-satunya perempuan yang masuk surga tanpa siksa kubur. Kita semua nih siksa kubur, ibu nggak ada. Amin, amin ya Allah. Nanti ibu tidak ada siksa akhirat. Nih semua kita ada siksa akhirat, ibu nggak. Kenapa tidak? Karena di dunia ibu disiksa sama suami. 25 tahun Pak Haji, bayangin kurang begitu. Kan nanti di akhirat kan kekal abadi. Ibu milih mana? Milih abadi. Ya udah, jadi dipertahanin ya, disayang-sayang. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Saya terus terang masalah berhubungan intim itu saya memang hampir. Berani gak pulang dari sini nenenin suami? Saya tidak mau melayani dia karena saya jijik gitu. Tapi ibu nanti nggak masuk surga. Ibu masuk surga apa nggak masuk surga? Ya kalau untuk masa surga ya saya terus terang saya nomor 1 kepingin. Berarti nenenin dong pulang dari sini. Tapi kalau memang itu yang terbaik untuk saya untuk nanti di akhirat, ya saya akan jalani Pak. Oke, kapan mau ngerjain? Saya akan coba. Jangan coba, saya nggak mau coba-coba. Terus gimana Pak Haji? Langsung ibu telanjang praktekin. Allahu Akbar. Nanti ibu video call sama saya. Ya Allah, ya Allah. Lagi ibu kenapa mau privat? Nih resikonya privat begini bu. Pak Haji, ini ekstra, benar-benar ekstra, saya harus ninggalin semua rasa sakit hati saya gitu. Iya betul. Tapi nanti ibu masuk surga tanpa hisap. Astagfirullahaladzim. Ada lagunya, mana Haji Marco lagunya? Nih dengerin nih. Langsung sang pencipta yang nyanyi. Acting mulai. Lupa nenennya. Ingat rasanya. Oke Ibu. Sekali lagi, ini nggak mudah. Lupa nenennya. Ingat, masih ingat rasanya. Masih ingat gak rasanya dulu? Enggak. Enggak Pak Haji, terus terang. Salah pasien gue. Salah pasien. Pak Haji, saya dalam berhubungan intim terus terang, saya tidak pernah ikhlas. Iya. Saya terus terang saya tidak pernah, karena rasa sakit hati itu. Nanti jangan, ibu lupakan ya.
Nanti ibu Makanya masuk saya surga pengen tanpa saya hisab. tinggalin dia gitu. Ya, jangan tinggalin. Oke? Sip. Sebelahnya, nama. Nama Siti Mukaromah. Mana mic-nya? Nama Siti Mukaromah. Tinggal di mana? Di Karangpucung sekarang. Karangpucung. Majenang. Majenang, Ya. Cilacap. Ya. Oke, sehari-harinya apa? Saya suka beli rongsok emas, Pak Haji. Suka beli rongsok emas. Ya. Belinya di mana? Belinya di pasar itu Mangkal. Di mana? Ada di pasar Karangpucung. Pasar Karangpucung. Ya. Nanti jualnya di mana? Jualnya ke Purwokerto. Hah? Di Purwokerto jualnya. Jualnya di Purwokerto. Ya. Nah, sekarang hajatnya apa? Saya pengen kebeli rumah, Pak Haji. Rumah saya sudah dijual. Boleh. Harga berapa? Itu yang sekarang dikontrakin minta 300 juta, Pak Haji. Boleh. Tadi ajarin ya. Ya, ya. Yuk. Sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Nama. saya Siti Amri, Pak Haji. Siti. Siti Amri. Siti Amri. Iya. Ya. Dari Tinggal di mana? Dari Cilincing, Kali Baru. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya nganggur, Pak Haji. Udah Nganggur. 8 tahun, iya. Ya. Di rumah sama siapa tinggalnya? Sama anak nih, Pak Haji. Anak. Iya. Oke. Sama-sama nggak punya laki, Pak Haji. Sama-sama nggak punya laki. Kebetulan kita pejantan banyak. Nanti kita siapin ya. Saya kesini pengen sembuh, Pak Haji. Diincer terus sama anak tiri, Pak Haji. Apa? Pengen sembuh penyakitnya, Pak Haji. Sakit apa? Sakitnya nggak karu-karuan lah, Pak Haji. Contohnya. Contohnya perut sebelah sakit. Terus Apa? sakit perut Oh. sebelah di Pak Haji, sebelah kiri. Oh, iya. Panas. Dilemparin bingkisan mulu, Pak Haji. Ya gampang lah. Ibu cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya diminum sama ibu. Air cebokan ibu dicebok buat masak. Air cebokan ibu buat masak sayur. Air cebokan ibu buat bikin minuman. Nanti ibu sembuh. Nanti ibu remes alat kelamin ibu, olesin ke bagian yang sakit, nanti sembuh. Semua sakit, semua Ya Pak kan Haji. belum dipraktekin. Udah ngikut praktekin mandi itu si Pandan waktu itu, Pak Haji. Kayaknya Ya, ini itu banget mah buat Pak manggil Haji. duit. Ini kan buat sembuh sakit, bukan itu obatnya. Remes alat kelamin ibu, olesin ke bagian yang Terus sakit. ini Pak Haji pengen punya rumah sendiri, Pak Haji. Boleh, Pengen tadi itu ajarin kan ya. terus. Harga berapa rumahnya? Semua kontrakan ada 8, tinggalan almarhumnya itu diincer, Pak Haji, mau diambil lagi. Boleh, Rumahnya tadi kedua. ajarin. Boleh. Yuk, sebelahnya. Nama. Reni, Pak Haji. Ya, Saya mau nikah lagi. mau nikah lagi. Sini promosi. Enggak lah, Pak Haji. Ala Saya promosi. jangan. Enggak, Pak Haji. Ini banyak yang Malu pada saya, nunggu, malu. duda-duda. Ayo, Pokoknya doa aja. sini promosi. Mumpung alat kelamin lu lagi pulen. Enggak, Pak Haji, malu. Kode perang nggak bisa tahu. Enggak, Pak Haji. Enggak. Oh ya udah. Doa Yuk, aja sama Pak Haji, minta doa aja biar boleh. cepet dapet Kawin ya. Yang penting kawin kan? Ya, Gak usah nikah kan? Nikah juga, Pak Haji, nikah. Kan tadi lu bilang Nah, kawin. nikah sama kawin maksudnya. Hah? Nikah sama kawin. Kenapa nggak Nikah kawin dulu, aja? Nggak mau. Nggak mau. Nah, ntar Nikahnya kawin ntar. tinggalin, iya. Ya Yang deh, ada yuk. kerjanya. Sebelahnya. Nama. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Sela, panggilannya Bu Kiki. Namanya siapa? Ibu Sela, panggilannya Bu Kiki. Pak Tinggal Haji. di mana? Di Jakarta Timur, di Oh. Malaka Duren Sawit. Oh iya, sehari-harinya apa? Aku sekarang ibu rumah tangga aja. Ya, hajatnya apa sekarang? Mau jual rumah Pak Haji, udah tahunan belum laku-laku Pak Yuk Haji. sini, duduk. Saya mau promosi jual rumah. Yuk sini. Bisa bangun nggak? Ya, kalau nggak digendong. Sini. Bos, gendong bos. Yuk, saya mau jual rumah. Di mana alamatnya? Ya, Assalamualaikum. Patokannya dekat apa? Harganya berapa? Yang berminat hubungi di HP nomor. Ya, Assalamualaikum. Saya Ibu Sela mau jual rumah di Jalan Duren Sawit, Malaka 4, Gang 2, nomor 2. Dengan harga Luasnya berapa? luasnya 114. Ya. Mau dijual 2M bisa nego. Yang berminat hubungi di HP nomor. Tunggu Pak Haji, lupa nomornya. Ya Allah, punya duit blow on. Gimana nggak punya duit? Kameramen lo ketawa aja lu. Sebentar Pak Haji. Yang berminat hubungi di HP nomor. Iya. Yang berminat hubungi Yang sini. berminat silakan menghubungi nomor WA saya di 0878 4010 7592. Ulangi lagi promosinya.
Iya, Assalamualaikum. Saya dengan Ibu Duduk Sela. sini, ntar gantian lagi promosi diri dulu. Mau jual rumah saya di Jalan Duren Sawit, Malaka 4, Gang 2, nomor 2. Luas tanah 114. Buka harga 2M, bisa nego. Yang berminat hubungi di Yang HP. berminat bisa menghubungi nomor saya di nomor 0878 4010 7592. Oke, boleh duduk. Kasih, Yo, Ibu duduk sini, Bu. Yuk duduk. Ya. Yo, Mbak. Nama. Nama. Nama saya Rina dari Jogja, Pak Haji. Lina dari Jogja. Rina. Rina. Oh, Rina dari Jogja. Sehari-hari apa kegiatannya, Rin? Sekarang Hah? Oh, timnya Mas Ferry. Oh, iya. mohon izin. Apa nama travelnya? Sekarang berkah semesta, Pak Haji. Berkah Semesta. Iya. Bawa rombongan berapa orang? Ini baru satu, Pak Haji. Oh, satu. Iya. Dari Majenang, Iya. Cilacap. Oh, kok bisa ketemu sama Rina di mana? Dari Pak Agus Gabriel. Pak Ciamis. Agus. Iya. Oh. Tetangga saya Pak Ji, Eh? Agus yang tetangga saya itu yang kepala sekolah yang udah pensiun, yang itu hari video call sama saya. Dari Banjarsari. Dari Pamarican. Oh, Pamarican. Itu tetangga saya. Banjarsari mantan suami saya. Oh, iya. Saya dari Pamarican. Lihat mukanya Pak Marican. Beda sama Bogor. Beda sama Bogor. Seperti gula aren. Terus gimana ceritanya nih? Kok bisa berangkat dari sana? Jadi berangkat tuh jam berapa? Naik apa atau gimana coba? Dari Jogja kita start jam 6 sore, Pak Haji. Berdua aja. Enggak, kita sama tim, saya ada tim berlima, tapi yang hari ini berangkat berempat. Oh, berempat. Iya, kita mau Ini berdua. Yang tiga lagi mana? di luar, Pak Haji. Oh. Nanti mau minta foto, Pak Haji. Oh, iya. Jadi yang dua lagi orang mana? Ini orang Majenang. Majenang, iya. Yang dua lagi? Yang ketiga lagi tuh yang ownernya, kemudian yang kedua lagi timnya, Pak. Jadi kita timnya tuh berempat. Ownernya siapa? Namanya Kak Lina. Kak Lina. Iya. Terus? Ya, kita ingin membawa tamu-tamu untuk datang ke Oh ya, RDA. panggil, suruh masuk, Iya. Suruh masuk. Panggil, timnya panggil, ownernya panggil. Ini kebetulan ada owner dari Pamarican. Tetangga. Pak Agusnya mau ngasih ke saya, tapi tahu bahwa saya ada di sini gitu loh Pak Ji. Ah, iya. Iya. Agus sudah tiap hari sudah ada mampir. Janda gitu loh. Iya. Mau ngajak. Iya. Makanya dikasih pisang tanduk. Dia kan cakep. Dikasih pisang tanduk. Mana? Suruh masuk sini. Duduk di sini. Sini duduk. Ayo bos, sini bos, dengerin bos. Sini yang laki, duduk sebelah sini yang laki. Nih. Ini siapa namanya? Mas Parno. Mas Parno. Iya, dari Jogja. Dari Jogja. Ayo Mbak, duduk sini Mbak. Sini duduk. Ayo duduk. Sini duduk. Ini ibu owner kita. Ibu owner kita, namanya siapa? Nama saya Caroline Umi Saptanti. Panggilannya? Panggilannya Lina. Lina. Sehari-hari apa? Saya bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Oh iya, boleh. Bagian ngerawat jenazah. Bagian Pak. kamar jenazah. Jenazah, iya. Nah, ini siapa? Anak. Ah? Siapa? Ana. Ana. Iya. Pak Ana, Haji tinggal di mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Sehari-harinya apa, Nah? Dulu sama Gigi Travel Pak Haji. Dulu sama GG Travel. Sekarang apa namanya, Nah? Travelnya? Berkah semesta Pak Apa? Haji. Berkah semesta. Berkah semesta. Iya. Jadi sehari-hari apa, Nah, kegiatannya? Ya, paling follow up tamu Pak Haji. Apa? Follow up tamu. Follow up tamu. Follow up tamu. Iya. Oh, iya. Boleh. Yuk, Masnya, pakai kasih mic-nya. Namanya siapa? Ini udah nggak apa-apa. Namanya siapa? Namanya Mas Parno Pak Haji. Parno, tinggal di mana, No? Di Jogja Pak Haji. Di Jogja. Sehari-hari apa, No, kegiatannya?
Terapi sama ngajar ini Pak Haji, bela diri Pak Haji. Terapi sama ngajar bela diri. Ngajarnya di mana, Bos Parno? Di sekolah-sekolah SD Pak Haji. Oh, SD. Iya. Iya. Oke, sip. Jadi gini, Mbak. Besok hari Sabtu jam 7 pagi saya mau bikin acara testimoni dari Mbak Nadia. Jadi Mbak Nadia itu pinjolnya 40, suaminya pinjolnya 60. Utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Namanya Mbak Nadia. Kedua, Mbak Nadia ditarget sama perusahaan BRI. Itu targetnya 460 miliar. Tapi Mbak Nadia bisa mencapai 1 triliun. Nah, besok dia mau testimoni hari Sabtu jam 7 pagi di atas. Nah, saya ngarepin Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, apakah TikTok, apa Facebook, apa Instagram, kalau bisa paksain datang karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Testimoni langsung dari Mbak Nadia. Kebetulan saya rayu-rayu Mbak Nadia, ini rata-rata tamu-tamu permasalahannya hutang. Ya kan? Rata-rata permasalahannya mau cair 10 miliar. Nah, mbaknya bisa cair 1 triliun. 1 triliun berapa miliar, Pak? 1000 miliar. Betul? Ya. Nah, kalau dia aja bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Apalagi cuma 10 miliar. Namanya, tadi saya bilang sama Mbak Nadia kemarin. Bisa ya Mbak? Nah, nanti mau nggak mau paksain. Ada waktu nggak ada waktu paksain. Acaranya hari Sabtu tanggal 21 jam 7 pagi di atas. Nanti makannya gimana Pak Haji? Nanti kan ada di atas, ada kantin. Kita makan. Seneng-seneng. Nanti ijab ya, nanti ijab sama anak yatim, ijab. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya mulai acara nih? Untuk acara besok tanggal 21 jam 7 pagi. Ada pertanyaan nggak? Misalkan Rina. Boleh gak Pak Haji saya bawa rombongan? Boleh, masa nggak boleh? Boleh bawa rombongan, boleh. Kan di sini gratis. Kalau ini kan sedekahnya 2 juta. Kalau yang tadi sedekahnya 10 juta. Kalau besok enggak, free semua. Saya mau yang hadir besok hari Sabtu wajib cair 10 miliar. Makanya Mbak Nadia tadi saya tekanin, Mbak ajarin ya Mbak. Sampai kulit-kulitnya ya Mbak. Iya nanti diajarin. Nah besok wajib datang. Tinggal teman-teman komunikasi aja sama mbaknya. Mbaknya ada gak? YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya? Ada. Ah ya udah nanti mbaknya bilang. Izin live juga ya Pak? Iya live. Boleh. Pak Haji, Ya. pantun. Oh pantun, mana mic-nya? Waktunya pantun dulu ya, Ya. biar nggak pada ngantuk. Ya. Kenal gak nih siapa? Siapa? Haji Marco. Yuk. Oke ya. Buah ketimun di pinggir rantang. Ditanjakan ada kantor polisi. Jangan ngelamun mikirin utang. Ditanyakan Pak Haji biar dapat solusi. Kedua nih Pak, Bu, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini, bisa gak Bapak dan Ibu jangan ngomong, kapan ya saya punya duit 10 miliar, kapan ya saya cair, kapan ya saya terkabul, bisa gak itu jangan diucap? Iya, karena kalau Bapak dan Ibu ngomongnya, kapan ya cair, kapan ya punya duit 10 miliar, kapan ya terkabul, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Haji Marco. Jawab. Kapan hutang akan terbayar? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di hari ini. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita mau banyak uang?
mungkin lusa atau di hari ini. Kabul ya, semangat ya. Jadi akhirnya jawabannya mungkin. Nah mungkin tuh jadinya ngambang. Janganlah, pasti. Jadi ngomongnya pasti ya. Jadi Bapak dan Ibu mau saya pulang dari sini harus hajatnya terkabul. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Bisa gak Bapak dan Ibu meraktekin ilmunya yang gampang-gampang dulu? Iya, pasti bisa. Yang gampang-gampang dulu. Bapak kan dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Apa pada saat ujian? Gurunya yang jagain ngomongnya gimana? Bapak dan Ibu atau anak-anak kerjain dulu yang gampang-gampang ya. Jadi yang gampang-gampang dulu. Nah yang gampang-gampang apa? Nah salah satunya adalah sifat yang 18. Kasih, ya baru datang belum dapat kertasnya. Mana? Ibu mbaknya mana? Yang 18. Pak Haji, Ya. grupnya Rina ini kayak sama Rina ini jadi kayak nomor 1000. Gimana? Itu 1000. Rinanya angka berapa? Rina ya 1. Sebelahnya? Bukan Rolin 0. Ini Sebelahnya? 0. Masnya 0. Jadi 1000. Iya. Dulu, Pak Jadi Haji, harus yakinnya 1000. persen ya. 1000 apa? 1000 keyakinannya ya. Mantap. Ya. Nah, Dulu, ya. dulu Pak Haji kalau panggil saya si kantong sagu. Si Kantong sagu. si kantong sagu. Oh kalau di sana Iya. Villa Mangga. Iya, betul, Oh Pak iya Haji. iya. Ya, coba Bu, Pak pegang kertasnya. Dari 18 ada berapa item yang nempel di Ibu dan Bapak? Coba dari 18. Ada gak dari yang 18? Hah? 1. Yang mana? Cepat marah. Bapak sebelahnya? Ada berapa dari 18? Masih ada nomor 12, masih mikir. Oke, Bapak sebelahnya? Ada banyak Pak Haji. Banyak, berarti Rina nggak salah bawa lu. Bener, nggak salah bawa. Cocok lu dibawa kemari. Ayo, mbaknya berapa? Dari 18? Banyak juga. Oh bener, 0 ya. Sebelahnya dari 18. Hah? Oh bener, Haji Marco nggak salah. 1 0 0 0. Cocok. Rin. Berapa Rin? Banyak juga Pak Haji. Rik, berapa Rin? Banyak juga Pak Haji. Banyak juga. Oke, sebelahnya 3 Pak Haji. 3. Apa aja kalau boleh tahu? Mikir, cerewet sama ini sedih Pak Haji. Sedih. Oke, belakang ada berapa dari 18? Banyak Pak Haji. Banyak. Mamahnya? Mamanya sedih Pak Haji, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Oke, sebelahnya? Pak Haji. Sedih memikir. Sebelahnya? Bawel. Bawel. Ya. Pak, Bu, jangankan 18. 5 nggak boleh. Jangankan 5. 1 aja nggak boleh. Jangankan 1. Bocor alus aja nggak boleh. Apa tuh bocor alus? Kita kadang nggak sejalan sama hati kita. Apa tuh nggak sejalan? Yang tadi dijawab sama Haji Marco. Suka ngomong, kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya saya punya mobil Isuzu Elplong? Kapan ya saya punya kantor? Kapan ya saya punya ruko? Kapan ya saya punya perusahaan? Nggak boleh. Kapan ya saya punya anak yatim kayak Pak Haji Dwi? Nggak boleh. Emang kita nggak punya anak yatim kayak Pak Haji Dwi? Jalanin aja dulu. Bertahap, santai dulu. Ini kan enggak. Kita maksain. Kita maksain, nggak boleh. Nanti kalau kita terpuruk, jatuh miskin lagi, diceraiin lagi sama istri, jadi minus. Janganlah. Terangin. 1, 2, 3. Set. Terangin. Coba Bu, Pak, liatin. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
ada 3 tadi pesan Pak Haji yang harus tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum nerangin, terima takdir Tuhan dulu sebentar. Iya, Mas. 2 menit. Ya, itu ada 3 hal yang harus dipegang erat-erat oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai lepas agar hajatnya terkabul semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum bahas yang itu ada satu hal yang penting sebagai dasar. Apa itu? Harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Apapun yang ditakdirkan Allah saat sekarang ini harus diterima. Baik itu ketetapan dan keputusan yang positif maupun keputusan dan ketetapan yang baik. Kok negatif? Jangan dong. Positif dan yang baik. Pokoknya kata-kata negatif nggak boleh dibaca. Jadi semua itu pasti yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang jelek. Pasti positif. Nih, Bapak dan Ibu, ingat gak dulu? Waktu Bapak dan Ibu nikah, kan ada doa perkawinan. Doanya apa? Dibacain sama Pak Penghulu. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Baru kawin setahun berantem. Baru kawin 2 tahun berantem. Baru kawin 6 bulan berantem. Akhirnya cekcok, cerai. Kenapa? Karena pada saat si penghulu berdoa, perkawinannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Itu yang hadir langsung amin. Terkabul gak? Baru kawin 6 bulan udah cekcok. Jadi harusnya yang benar adalah pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Biar kita nikah sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun langgeng. Kenapa? Karena bahagia terus. Pantesan saya 3 kali kawin ya Pak Haji. Berapa kali? 3. Ini yang tercatat. Yang nggak tercatat 15. Enakan yang mana? Yang tidak tercatat. Jadi maunya saya, tuh katanya, kok Pak Haji tahu aja? Karena udah gue keker. Pokoknya kalau masuk ke sini gue keker alat kelamin nih. Bolongnya berapa kali pasti ketahuan. Bener Pak, nih barusan nih orang Sukabumi. Istrinya kalau nenenin suaminya langsung mual. Untung ngaku istrinya. Sehingga dia sakit hati. Nenennya dicampakkan. Nah berarti dia punya pesugihan. Berarti dia punya pelaris. Berarti dia punya khodam, punya jin. Kata istrinya iya. Tuh enaknya kita privat begini Pak Bu. Kalau nggak privat nggak bisa karena kan banyak. Kayak besok nih pasti banyak. Ya susah lah. Enaknya kalau privat enggak. Jadi Bapak dan Ibu paksain. Nah mau saya dikeluarin dulu isinya. Nah maunya saya Bapak dan Ibu harus bisa. Lanjut. Ya, jadi apapun keputusan Allah yang kita rasakan sekarang itu diterima, dijalanin, disyukuri, dinikmati. Karena kalau kita menerima ketetapan dan takdir Allah secara legowo, secara lapang dada, tidak protes, tidak ngeluh, tidak menyalahkan Allah, pasti hajatnya kontan dikabulkan Allah. Seperti siapa? Seperti setan. Coba perhatiin. Setan. Nah. Setan lagi bicara sama Allah saat itu. Saat setan iblis ditetapkan Allah sebagai makhluk yang terkutuk, penghuni neraka selama-lamanya, protes? Enggak ngeluh,
nggak protes, apa yang dikatakan setan? Aku terima ketetapanmu Allah, tapi aku punya hajat. Ada 2 hajatnya setan. Yang pertama, beri tangguh saya sampai hari kiamat untuk hidup di dunia. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Langsung dijawab, oke. Di-approve, di-ACC, tanpa ada kata-kata penutup. Ketetapan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ada kesalahan. Tidak ada berlaku selamanya. Tidak ada evaluasi. Dikabulkan? Ada lagi permohonannya yang kedua. Apa permohonannya? Dengerin, permohonan setan. Ya. Nah, yang nomor 2. Yang nomor 2 permohonannya. Berikan izin kepada saya, kesempatan saya Allah untuk mengajak anak cucu Adam mengikuti saya. Mengikuti siapa? Saya. Ya mengikuti saya. Minta izin kepada Allah agar anak cucunya Adam mengikuti saya. Mengikuti setan. Jadi nggodain, setan mau nggodain anak cucu Adam supaya dia nanti tergoda nanti buat temennya dia di neraka. Dan itu permintaan setan. Dikabulkan enggak? Dikabulin. Jadi dengan menerima ketetapan Allah, maka setan dikabulkan hajat. Padahal 2 loh permintaannya loh. Negosiasinya sama Allah 2 loh permintaannya. Bukan 1. Kalau Bapak ada kan permintaan 1. Cair 10 miliar per bulan. Masa nggak dikabulin? Dikabulin lah. Asal mau dengerin nasihat setan. Lanjut. Ya, jadi kita agar hajatnya terkabul seperti setan tadi, maka harus mencontoh setan. Apanya yang dicontoh? Menerima ketetapan dan takdirnya Allah. Kalau saat itu, ini kita omong kosong ya, nanti diprotes. Kalaulah setan saat itu protes, tidak mau menerima ketetapan Allah, bisa jadi tidak diturunkan ke dunia, langsung masuk neraka. Dah, nggak mau dah, situ aja dah. Mau Allah, kalau kita kan protes. Teriak-teriak, Allah nggak adil. Kenapa harus saya? Why me? Kata Allah, why not? Ulangi lagi. Why Allah? Why me? Dijawab, why not? Why not? Biasa. Itu ya. Terima takdir dan ketetapan Allah supaya hajat kita dikabulkan seperti Nyambung ya? nih Bapak nih, tunggu dulu. Bapak dan Ibu nyambung nih yang diterangin, dijabarin. Jadi nggak boleh protes, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak taunya ada semua di situ. Berarti ini sifatnya setan. Maka yang kedua, yang pertama mantap ya, jelas ya, harus tidak ada protes, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan pasangan, tidak menyalahkan mitra yang telah bercerai. Ada Pak Haji? Banyak. Oh, banyak. Walaupun sudah bercerai dengan mitranya, sudah mitra baru lagi, sudah ini ketetapan terbaik kita dari Allah. Ya, jangan diseselin. Jangan disesali. Pasti yang terbaik. Jadi artinya apa yang terjadi pada diri kita udah kehendak Allah. Iya, jadi dia Pasti. berpisah dengan Mas Peri udah kehendak Allah.
Dia berpisah sama Mas Peri udah kehendak Allah. Pasti ini udah kehendak Allah. Berarti dia bikin perusahaan lagi yang terbaik, yang besar. Berarti kita mengikuti kehendak Allah. Betul. Kebetulan ibu punya suami bertingkah. Itu udah kehendak Allah. Tinggal ibu bersyukur. Terima kasih Allah. Ya. Betul. Ya, ibu tahu gak ciri-ciri perempuan yang suka diselingkuhi sama laki-laki? Ciri-ciri mau tahu? Duduknya. Kalau duduk kakinya goyang-goyang. Iya, saya. Saya. Betul, tepuk tangan dong. Iya. Emang ilmu RDI gak ada lawannya ya. Nah, gak ada lawannya. Walaupun ngomong ini sambil ketawa-tawa. Abi udah pada serius, ah? Kemarin ngasih tahu tamu belum sampai 1 jam sudah langsung kabul. Iya, alhamdulillah. Apapun masalahnya, RDI solusinya. Iya, apapun makanannya, minumnya. Teh botol solusi. Oh iya. Iklan. Baik ya. Yang kedua, siap yang kedua? Siap yang kedua? Yang kedua. Biasanya kalau suka komen istrinya istrinya 5. Ya, no kameramen no istrinya 5. No bu, no belakang. No, berapa Je? Berapa Je? Istri lo berapa? No, 5. Iya 5. Masih ada kurang 2, masih dua kurang lagi. 2. Kan hari 7. Masih kosong 2 hari. Kosong 2. Allah mengizinkan ada tanda komanya Pak Haji. Bukannya titik. Oh, titik. Boleh nikah, tapi ada tanda komanya. Oh, koma. Ya, komanya Itu di tip X, Bu. Yang nipek orang Pamarican, bukan saya. No, Pamarican. Ya, Pamarican kan udah 3 yang tercatat, yang nggak tercatat 15. Tuh, tanya orang Pamarican. Baik ya, lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu harus membersihkan sifat-sifat setan. Sifat 18 itu adalah sifat setan. Itulah godaan setan yang diizini oleh Allah agar Bapak Ibu mengikuti setan. Maka ini harus dihapuskan semuanya. Tidak boleh ada 18-18-nya, 10 pun tidak boleh, 5 pun tidak boleh, 1 pun bahkan tidak boleh. Ibaratnya ban mobil, ban motor, coba ibarat biar nyambung. Ibaratnya Bapak Ibu dari Jogja rombongan mau ke Bogor, mobilnya sudah diservis bagus, bensinnya terbaik, bukan Pertalite, cari yang terbaik. Tetapi di bannya itu masing-masing 4 ban, belakang 2, depan 2, ada pakunya masing-masing 18. Berani nyampe ke Bogor? Nggak sopirnya? mungkin. Nggak Gembes. mungkin. 18. Tidak 18 lah, masing-masing 1 saja Ya. pakunya. Berani ngebut di jalan tol? Nggak berani. Nggak berani, berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Nggak usah 18, berapa misalkan? 1 saja, pakunya 1. ban. 1 ban, 1 paku. Berbahaya. Oke, nggak ada pakunya, Nggak bocor ada alus. pakunya, bocor alus. Nyampe nggak? Digebut, olengnya bareng. Nggak nyampe. Berbahaya, nggak nyampe. Iya. Sampai akhirat. Dijawab. Iya, sampai akhirat. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu walaupun 1, walaupun bocor alus itu was-was. Khawatir. Ragu-ragu, tidak yakin. Berharap. Bertanya-tanya. Kapan? Akhirnya yang jawab. Kus plus. Jawab. Was-was. Was-was itu pun juga kerjaannya setan.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk ke dalam jaringan darahnya manusia, setan. Masuk ke jaringan darah, mengganggu kita jadi was-was, tidak bocor, tidak penyakit, halus nggak terasa. Tapi itu juga penyakit hati. Bapak Ibu sekalian, agar kita hajat terkabul, yang kedua, yang pertama tadi apa? Terima takdir Allah, yang kedua adalah bersihkan hati, sucikan jiwa. Baca nanti di surat As-Sams. Di Al-Quran. Wasamsi waduhaha. Lompati ketemu wanafsi wama sawaha. Artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah terhadap jiwa kita, terhadap hati kita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya secara sempurna. Secara sempurna. Maka maunya Allah, seperti sampaikan Pak Haji, maunya kalau hajatmu terkabul, maunya Allah harus suci, harus bersih. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Qad pasti, niscaya, sungguh, aflaha, kamu beruntung, kamu kaya raya, kamu sejahtera, kamu bahagia, travelmu rame, usahamu bagus, usahamu meningkat, punya kantor sendiri, punya mobil sendiri, suamimu tidak selingkuh, nurut, manut, kan bahagia, kan syaratnya beruntung. kakinya nggak boleh goyang. Lu kakinya goyang. Soalnya kata kameramen itu yang dilakukan 5 istrinya goyang semua. Ya kameramen. Soalnya Pak Haji menerima perintah itu yang pot-potan. Tenang. Syaratnya apa? Kata Allah. Di satu rangkaian ayat tadi. Aflaha syaratnya zakkaha. Harus dibersihkan hatinya. Disucikan hatinya. Kalau dibalik dari belakang, kalau hatimu bersih, hatimu suci, hatimu murni, pasti hidupmu beruntung. Tuh, itu Al-Quran, janji Allah. Yakin? Pasti yakin. Tapi sebaliknya Allah murka. Apa itu? Wa qad khaba man dassaha. Wakod, ini penting banget ditambahi wa. Yang atasnya kan tidak ada wanya, yang ini ada wanya. Wanita. Wakod, dan sungguh pasti, niscaya, dimantapkan. Kamu akan merugi, kamu akan bangkrut, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa Allah? Karena kamu dassaha. Das itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga das, artinya debu. Bahasa Inggris das artinya debu. Kalau das dalam bahasa Arab artinya kotor, sama. Mengotori hati dengan apa? Dengan debu? Enggak. Mengotori hati dengan kotoran kohe sapi, kohe kambing? Enggak mungkin. Dengan pasir? Enggak. Kotornya hati dengan apa? 18. Sifat 18 itulah yang mengotori hati kita. Kalau hati kita kotor, kata Allah apa tadi? Merugi. Latihan dulu Pak, Bu, dengan ring 1 sama pasangan hidup, sama anak. Kalau di rumah sama anak, sama pembantu, sama suster gitu. Paksain Bu. Paksain. Tadi malam Bu, saya pulang dari sini sakit. Tadi malam ya. Betul, Pak Haji. Saya nggak tahu kalau yang pasiennya itu ada pegangan. Jadi kita moncrot 3 kali. Tidur saya pakai selimut 3 lapis. Maksud saya, suster saya suruh nemenin. Malah suster saya nggak nemenin saya di kamar. Akhirnya anak saya bolak-balik. Liatin ya anak. Makanya anak saya datang nih tadi. Ngeliatin papahnya udah sehat belum. Karena tadi malam tepar saya tadi malam. Tepar, karena saya nggak tahu ini yang ada pegangan siapa ini nih.
kok bisa sampai, jarang-jarang Bu saya megang tamu ke WC sampai 3 kali. Kata Pak Nur, Pak Haji kok pucet? Iya 4 kali saya ke WC, ini pasti nih yang berobat punya pegangan. Maksud saya kalau punya pegangan, jangan dibawa ke dalam pegangannya, ditaruh di luar. Kalau dibawa ke dalam, ya kontraksi sama saya lah. Sayanya nggak bisa ngomong apa-apa kan, jadinya ke WC aja. Aduh. Pak Haji, Ya. dulu waktu anak saya masih kecil, kalau mencet-mencet katanya mau pinter. Oh iya. Mau kabul. Mau kabul. Iya. Iya, tadi malam pagi-pagi saya dirawat sama anak saya sebelum berangkat ke sini. Dirawat, anak saya kan dokter. Yang nomor 1. Mantu saya yang nomor 1 dokter, anak saya nomor 2 dokter. Jadi tadi malam dirawat tuh 3 sama suster saya Agung. Suster saya Agung, makanya tadi dipaksain sama putri saya. Papa sama suster ya ke kandang ya. Enggak udah sendiri bisa. Paksain, tapi anak saya nggak percaya. Dia dampingin hari ini. Maksud saya gini Pak. Coba Bapak dan Ibu lawan ring 1. Ring 1 itu orang terdekat, anak. Kalau ada suami-suami, kalau ada istri-istri, kalau ada keponakan, lawan. Kalau saya mungkin ring 1 ya tamu. Legowo aja. Alhamdulillah nih udah mulai sehatan. Makanya tadi kata Pak Haji, langsung lanjut. Karena saya mau balik gitu. Nah, saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini harus cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Harus punya usaha sendiri, travel sendiri, mobil sendiri, punya kantor sendiri. Gimana caranya? Ya, kan dari duit itu nanti bisa. Paling lama berapa? 15 hari aja selama bulan Juni nih kita lawan sifat 18 itu. Bisa? Saya lanjut. Lanjut. Ya lanjut ya sambil nggak apa-apa. Biar cepet. Bapak sekalian, maka sifat itu harus kita hilangkan. Sifat setan, sifat 18 itu tidak boleh kita pelihara. Pelinya sendiri, haranya sendiri. Gak boleh digabung. Kalau digabung konslet. Pelihara. Tahu kan pelih? Tahu gak Ibu? Bapak tahu gak pelih? Lanjut, pelih. Iya. Pelih, lanjut, pelih. Bapak sekalian, ini tidak boleh kita pelihara. Belinya sini, haranya sana. Ya, hara. Pelihnya mana? Belinya sini. Haranya sana. Nggak boleh dipelihara. Harus dihilangkan. Harus disobek-sobek supaya hatinya bersih, hajatnya terkabul. Caranya gimana? Caranya 1. Ucap syukur alhamdulillah mulai bangun tidur sampai mau tidur. Apapun yang terjadi ucap syukur. Suaminya merong sana, alhamdulillah meringankan tugas saya. Nah gitu. Enggak, ngomong secara umum ya. Kesindir nggak apa-apa, kesindir. Jadi wajar legowo ya. Jadi harus selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti kawin bulan ini. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti kawin minggu ini. Nah. Kawin. Oh nikah. Oh iya. Ucapan adalah emang doa. Jadi kalau peli ngomong gitu. Peli. Ya, alhamdulillah selalu ucapkan itu. Ucap alhamdulillah, ada hajat diucapkan. Alhamdulillah. Minggu depan Sabtu pasti bawa rombongan 2 bis. Nah, gitu. Yakin. Sabtu tanggal 21. Sabtu. Tanggal 21. Sabtu. Jadi berangkatnya hari Jumat malam. Sampai sini Sabtu jam 7. Kenapa mesti jam 7? Biar Bapak dan Ibu kalau nanya waktunya panjang. Nggak ke pentok waktunya sholat duhur. Tapi kalau mulainya jam 9 cuma 3 jam. Karena ini kan ilmunya bagus Pak. Bayangin Pak, pinjolnya 40 Mbak Nadia.
suaminya pinjolnya 60. Bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan besok yang datang pakar-pakarnya utang. Raja utang dan ratu utang. Nah, ibu mau masuk ke grup apa? Ya, cara yang pertama. Cara yang kedua dengan dikikis pakai sholat tobat 18 sama 50. 18 itu niatkan satu-satu maghrib sampai dengan isya cukup 18. Yang 50 ambil sifat yang dominan di diri kita. Ambil. 5, 10, 10, 10, 10 jadi 50. Kenapa harus 68? Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki meraktekkan 57 sholat tobat Cair. hajat cair 21 Miliar. Nanti lihat di TikTok sama di YouTube. Hah? Nggak ada zikir. Sholat Kita nggak ngajarin tobat. zikir, nggak. Ya, Cukup sholat wajib tobat. nenenin pasangannya. Makanya nanti nenen ibu dikasih plakban dulu. Sebelum datang. Ya, jadi sholat tobat diniatkan untuk menghilangkan sifat 18 itu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Dan seterusnya Allahu Akbar. 2 rakaat, suratnya pendek-pendek saja biar cepat selesai. Kalau karena banyak rakaatnya, banyak salamnya ya kita baca 18 bukan 18 rakaat tapi 18 salam plus yang 50. Bisa gak? Bisa ya? Ada Bisa. pertanyaan gak sebelum saya lanjutin? 50 itu masing-masing sifat itu Gundah, gelisah, gundah, murung, gelisah, sedih, murung, ngeluh. Ngeluh ada 5. Tuh, 50 yang contoh. dominan. Itu sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Masing-masing sifat yang dominan dibersihkan dengan sholat 10 kali. Yang dominan saja 10 salam. Salam. Ya, bisa ya? Bisa. Ya. Selesai sholat wajib. Selesai sholat wajib. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup? Mana? Kita berdua kan non ya Pak. Itu Hah? non-muslim. Non-muslim? Doa tobat ya? Enggak sholat tobat. Enggak doa tobat. Ya, doa tobat. Kalau non-muslim doa tobat. Kalau non-muslim, boleh gak Pak Haji kalau non-muslim baca Quran? Boleh, kan ada contohnya. Orang Yahudi. Alhamdulillah, ya kan? Baca Quran. Boleh. Ya, terus 999 kali. Sehari 27 kali. Ya, yang lunas utang kemarin 413 itu kan ucap alhamdulillah. Boleh, diulangi lagi ya? Boleh, boleh Mbak. Pasti. Ada lagi? Yuk. Misalkan dominan cuma 1. Nggak mungkin, muka lo nggak 1, 5 minimal. Udah gue tebak tau. 5. Nggak mungkin 1, 5. Contohnya 1 apa ya contohnya? Nah, orang mikir pasti Murung, orang murung pasti ngeluh, abis ngeluh pasti gelisah, orang gelisah pasti sedih. Tuh 5 udah gue keker lo tahu. Ada di lo semua. Kok Pak Haji tahu? Kan sebelum lo datang jadi pasien gue, sebelumnya ada pasien kayak lo. Sama. Jadi 5. Boleh. Sebelum sholat wajib boleh, setelah sholat wajib juga boleh. Ya, cukup ya. Sip. Terakhir yang ketiga, praktekin ilmu dasar dari bangun malam. Pak, saya nggak jelas masalah 18 rakaat ini gimana? Biasa istri yang dibeloonin suami kayak gini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 18 kali salam. Sudah jelas? Kalau nggak jelas dibuka. Sana dalamnya. Biar kita semua Jelas pada ya? kabur. Kalau ditutup kan nggak jelas emang. Ya. Ya. Buka. Udah ya, yang terakhir. Bapak Ibu bangun malam, yang non pun bangun malam, mandi, Non-muslim. praktekin, bangun malam, mandi, ibadah malam sampai malam seperti halnya orang yang ternak babi, jagain lilinnya malam hari. Babi ngepet. Sama yang ternak bocah kecil, tuyul. Nah, itu juga kerjanya malam hari. Kenapa kita tidak bersaing dengan mereka yang
malam-malam kerja. Dia bersekutu sama setan, kita bersekutu sama Tuhan. Nah, gitu bedanya. Kita sekutunya sama Allah, maka kita pasti langgeng. Tapi kalau sekutunya dengan setan, pasti akan naik turun. Habis semuanya. Naik turun. Jadi kalau bersekutunya sama Allah, langgeng. Karena tidak ada revisi kata-kata di bawahnya, akan ditinjau kembali. Setan pun seperti itu. Pantun, ya. Cukup ya? 1, saya ulangi. 3, pesan Pak Haji. 1, terima takdir Allah agar hajatnya terkabul seperti setan. 2, hilangkan sifat setan, tidak boleh dipelihara, harus dihilangkan. Yang ketiga, bangun malam, jaga sinar Allah, jaga lilin, dan baca Al-Quran, baca kitab, baca Al-Quran boleh. 3 ini dilakukan, pasti akan terkabul semua hajat kita. Yakin? Yakin. Ada pantun. Pantun ya. Boleh. Enggak tidur enggak apa-apa. Tapi yang paling manjur yang tidur. Ya udah, enggak tidur enggak apa-apa. Enggak tidur enggak apa-apa. Daripada kebablasan. Lanjut pantun. Itu pantunnya nyambung dari Pak Bos ya. Apa hubungannya dengan setan? Cari kutu sambil makan ketan. Nanti beli jamuk lutuk dan jambu monyet. Kalau bersekutu dengan setan, matinya dikutuk jadi monyet. Tepuk tangan dulu dong. Pokoknya mau saya Bapak dan Ibu paksain hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 7 pagi sudah ada di sini. Hari Sabtu tanggal 21 Juni jam 7 pagi udah ada di sini. Kenapa? Karena kita mulainya jam 7. Tidak mulai jam 8, tidak mulai jam 9. Pak Haji saya lapar. Kita ada kafe di atas. Kita ada. Jadi Bapak dan Ibu santai aja, nggak usah buru-buru. Pak Haji berarti kalau sampai sini kalau bisa pagi. Karena pembicara internasional. Nanti lihat aja Mbak Nadia. Jadi Bapak dan Ibu lihat YouTube-nya RDI Mbak Nadia. Nanti dia cerita. Mbak Nadia, Oh Ratu Pinjol. Nanti keluar Ratu Pinjol. Karena perempuan kan, jadi kita namain Ratu Pinjol. Kalau yang suaminya Raja Pinjol. Nah, Bapak dan Ibu saya mau coba praktekin. Pak Haji, berarti saya mesti izin lagi. Izin. Surat sakit kek, surat apa kek, paksain. Apa? Oh ya, jadi apa? Jadi apa? Colekin Pak Haji. Oh, colekin. Ya udah. Nah, mau saya Bapak dan Ibu pokoknya hari Sabtu tanggal 21 Juni. Acara pencerahannya bayar gak Pak Haji? Gratis. Gratis. Bawa teman-temannya, bawa, kita ngobrol bareng. Nanya sepuasnya. Boleh gak Pak Haji saya nanya 5? Boleh. Nanya 6 boleh. Bikin catatannya. Nah, saya mau begitu. Kedua, yang menarik buat saya sebenarnya bukan pinjolnya Pak Bu. Mbak Nadia ditarget sama BRI karena dia karyawan BRI. Dia ditarget nyari funding, duit masuk ke BRI 460 miliar. Tapi yang dia dapetin berapa? 1 triliun. Wow, berarti ini kan amazing, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa. Kalau Mbak Nadia bisa 1 triliun, Bapak dan Ibu harus bisa 10 miliar. Amin. Harus. Amin. Jadi besok harus datang, ya. Amin. Harus. Paksain harus datang. Pak Haji, yang nonton YouTube boleh gak datang? Harus datang. Yang nonton Instagram harus datang. Yang nonton TikTok harus datang. Yang nonton Facebook harus datang. Gratis kok. Gratis.
Pak Haji, saya kalau dari bandara nggak tahu. Lihat YouTube-nya RDAY. Pasti nyampe. Saya dari pelabuhan nanti pasti nyampe. Bisa? Paksain ya. Mbaknya cari tamunya. Cari itunya. Nasabahnya. Mbaknya juga. Oke? Cair 10M. Nah, Put, tamunya nih yang datang bawa ke atas makan gratis. Kebetulan ada sisa racun 20. Makan gratis ya. Mau nasi goreng, mau mie goreng, mau seblak, mau minum apa aja, ambil gratis. Hah? Dibungkus boleh. Dibungkus boleh. Nanti ada bangkai ayam. Pokoknya makan gratis. Harus makan, ngambil berkahnya. Ngambil berkahnya ya. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kopi, ada teh manis, ada minuman dingin. Oke? Cair 10M ya. Terutama rombongan dari Mbak Rina. Free gratis. Oke? Bos, besok datang ya. Iya, udah saya siapin. Besok harus datang. Nah, mau saya sambil besok datang hari Sabtu tanggal 21. Bos, mbaknya bisa gak meraktekin? Kan kalau terkabul nanti testimoni di depan. Buktiin nama grupnya masnya atau mbaknya, saya pernah terkabul. Jadi kan besar grupnya. Kayak Pak Marican kan testimoni. Pak Marican juga punya grup. Nama grupnya Sari Jamu. Pak Marican punya grup namanya Sari Jamu. Bisa, harus. Oke? Terkabul? Bisa? Sip. Tanggal 21 ya. Pak Haji. Sip. Ada pantun buat dia, Pak Haji. Apa? Ke Taman Safari melihat macan. Ibu Sari dari Pak Marican. Sip, cair 10M. Terkabul ya. Cair ya. Makan dulu ke atas ya. Udah saya siapin makanannya. Makan dulu di atas.